Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma idnaka ya Rabb. Puji syukur alhamdulillah, dengan maunah Allah kita bisa bersama di masjid tercinta ini. Semoga sholat jamaah kita, seluruh ibadah dan amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan belajar bersama kita pada hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada siang ini saya sampaikan hikmah al-kaunu kulluhu dzulmatun wa innama anarahu dhuhuril haqqi fi faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wajahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bi syuhubil athar, yang artinya alam raya seluruhnya itu sejatinya adalah kegelapan. Hanya menjadi terang tanpa adanya karena adanya kuasa dan kehendak Allah Al-Haq padanya. Maka barang siapa melihat alam raya ini dan tidak musyahadah kepada Al-Haq Allah Subhanahu wa ta'ala padanya, atau seketika itu, sebelum atau sesudahnya, maka dia telah kehilangan cahaya dalam hidupnya. Dia termahjubkan darinya pengetahuan, ma'rifat oleh alam raya yang diumpamakan dengan mendung yang gelap. Pada hikmah ini kita diingatkan bahwa alam raya ini dulunya tidak ada. Tidak ada itulah yang seakan kegelapan, sehingga tidak bisa ditemukan oleh siapapun karena memang tidak ada. Alam raya ini menjadi ada karena iradah dan kudrah Allah untuk menciptakannya. Karena iradah dan kudrahnya itulah alam menjadi ada dan akhirnya bisa kita kenali. Selanjutnya Ibnu Athaillah menyampaikan bahwa siapapun yang melihat, mengamati, menilai apa yang ada pada alam raya ini, kemudian hanya berhenti pada alam raya ini, tidak menghantarkannya untuk ma'rifat, mengenal sang penciptanya, apalagi kalau sampai benar-benar mengingkari adanya sang pencipta, seperti yang disampaikan oleh paham materialisme bahwa yang ada di alam raya adalah materi yang wujud dengan sendirinya secara kebetulan, tidak perlu sang pencipta. Tetapi bagi orang yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika melihat alam raya ini, melihatnya sebagai ayat-ayat tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang demikianlah yang disebut dalam Al-Quran ulil albab, orang yang punya akal pikiran yang cerdas. Dalam Al-Quran dinyatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Dalam penciptaan langit bumi juga pergantian siang dan malam, ada ayat-ayat Allah yang menunjukkan adanya dan kuasanya.
dan itu dimiliki oleh ulil albab. Dalam ayat itu dijelaskan penanda ulil albab adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Penandanya satu adalah zikir pada Allah. Kemudian yang kedua adalah tafakkur, tadabbur pada alam, yang akhirnya mereka sampai pada kesimpulan adanya Sang Pencipta, begitu kuasanya. Karena itu mereka bertasbih subhanaka rabbana. Itulah penanda ulil albab. Tapi Ibnu Athaillah menyampaikan perihal cepat atau lambatnya pengenalan. Ada orang yang ketika melihat alam raya ini dengan sangat cepat langsung hatinya terhubung musyahadah pada Sang Mukawwin, Sang Khalik yang menciptakan. Ada yang sedikit terlambat melihat, mengamati, menilainya, akhirnya sekian argumen, sekian dalil dia pikirkan dan sampai kesimpulan alam ini ada penciptanya. Ada yang lebih cepat dari itu, yaitu orang yang ahli ma'rifat, bahkan dia mencapai tingkat fana. Dia tidak melihat alam raya ini karena begitu kuatnya hubungan dia dengan Sang Khalik. Yang ada dalam mata hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Khalik. Sementara alam raya ini hanyalah karena wujud dan kehendak Sang Khalik. Tanpa kehendaknya memang sejatinya tidak ada apa-apanya. Ada pembagian yang sedikit menyederhanakan disampaikan oleh Ibnu Ajibah Al-Hasani dalam Iqadul Himam Syarah Hikam. Beliau menyampaikan ketika manusia melihat, memperhatikan alam, ada 3 tingkatan, 3 macam manusia. Pertama adalah orang awam yang melihat alam ini seakan menjadi hijab, sehingga perlu perjuangan dengan sekian berdalil, sekian argumen untuk bisa mengenal Sang Penciptanya. Tapi ada juga orang khusus, orang mencapai tingkat ma'rifat yang mereka sejak melihat alam langsung hatinya musyahadah, sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bagi orang khususul khusus, kelompok yang tertinggi, dia tidak memperhatikan alam. Yang dia lihat dalam mata hatinya hanya Sang Pencipta alam. Tetapi saya ingatkan apa yang disampaikan oleh ulama, untuk aman kita penting memegangi ayat Quran yang menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Dia Allah tidak pernah serupa dengan apapun. Karena itu salah, tidak tepat kalau selanjutnya musyahadah itu dipahami dengan teori hulul, bahwa Allah ada pada apapun yang kita lihat di alam ini. Tidak begitu. Sayyidina Ali menjelaskan ketika ditanya Allah Tuhan kita itu ada di mana, dia diam sejenak, selanjutnya menyatakan kamu bertanya tentang tempat di mana Allah tinggal, padahal Allah ada, tidak ada apapun selain Dia. Dan selanjutnya ketika dicipta makhluk alam raya ini, maka ada tempat, ada waktu. Allah Maha Suci, ada sebagaimana Dia ada sejak zaman azal sebelum ada alam ini, sehingga tidak layak ditanyakan tempat di mana. Kiranya ini saya sampaikan, semoga Allah memberi hidayah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.